Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Febrianto dari kelas Karyawan Manajemen 2. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Wirausaha Muda Membangun Desa, Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambahan bagi desa untuk menunjukkan inovasi-driven ekonomi sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, peningkatan nilai tambahan dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam atau SDA. Geografis wilayah dan sumber daya manusia melalui penciptanya kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produk dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional. Yang ketiga, mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Kartika 2013. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi desa untuk membangun Indonesia. Perspektif baru pembangunan desa menjadi alternatif baru bagi desa untuk menempatkan warga desa termasuk pemuda sebagai subjek dalam pembangunan desa yang berupaya membawa cita-cita kesejahteraan bersama dan berkelanjutan di masa mendatang. Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkatan perkembangannya. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa yang mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya, sehingga menyebabkan kemiskinan. Karakter mendasar dari seorang wirausaha entrepreneur menurut Asy'ari tahun 2016 adalah karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Seorang yang tidak akan pernah mundur jika dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Seorang yang tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya. Tantangan baru bisa diterima dan dinikmati oleh seorang wirausaha. Kesediaan untuk menggenerasi dirinya sendiri adalah sebuah kearifan untuk tidak tergantung pada bantuan orang lain. Bila menemui kerugian dimaknai sebagai jalan untuk keuntungan, seperti umpama dalam kail yang diberikan untuk dimakan ikan yang akan dipancing. Dengan kata lain,
Sikap positif dimunculkan oleh wirausaha sebagai bagian yang harus dilaluinya untuk mendapat sukses dan kebangkitan kembali. Pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat desa, baik pemerintahan desa sampai rumah tangga. Konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memperdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayahnya. Kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda desa, salah satunya Karang Taruna ini mewujudkan suatu bentuk tata kelola sumber daya desa. Pada akhirnya, pemuda ini mampu menumbuhkan kembali warga desa, khususnya pemuda desa sebagai subjek yang memiliki kebanggaan terhadap desanya. Dalam pembangunan masyarakat desa, secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipatif, dan akulturasi. Pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Sementara pada pendekatan partisipatif antara perencana, pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pendekatan akulturatif, masyarakat sasaran dibebaskan untuk memilih, yaitu apakah itu terlibat dengan program yang dirancang mereka atau tidak. Jadi intinya pemuda itu sangat penting di desa, karena pemuda itu banyak ide-ide bagus yang bisa memajukan suatu desa dan bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa menjadi maju. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.